Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satri Alfareza dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 01 dengan NPM 234100005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengantar komunikasi interpersonal. Sebelumnya, mari kita langsung saja. Apa sih definisi komunikasi interpersonal itu? Yaitu proses berbagai makna antara dua orang atau lebih. Ini meliputi aspek verbal dan nonverbal. Ini melibatkan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah atau nada suara. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu kata-kata, bahasa, dan simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kedua ada nonverbal. Nonverbal adalah seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara yang digunakan untuk memperkuat atau memodifikasi pesan verbal. Yang selanjutnya ada pentingnya komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi interpersonal berperan penting dalam kehidupan kita. Melalui komunikasi, kita membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan bersama. Yang pertama ada membangun hubungan. Komunikasi interpersonal yang baik membantu untuk membangun kepercayaan dan ikatan emosional antar individu. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Komunikasi memungkinkan kita untuk memahami perspektif orang lain dan membangun empati. Yang ketiga ada mempromosikan kerjasama. Komunikasi interpersonal yang efektif memfasilitasi kolaborasi dan penyelesaian tugas bersama. Selanjutnya ada komponen-komponen komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terdiri dari beberapa komponen penting yang saling terkait, yang bekerja sama untuk menghasilkan makna. Yaitu yang pertama ada pengirim. Pengirim adalah individu yang memulai komunikasi dengan mengirimkan pesan. Yang kedua ada pesan. Pesan adalah informasi, ide, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga ada penerima. Penerima adalah individu yang menerima pesan itu sendiri dan menafsirkannya. Selanjutnya proses komunikasi interpersonal. Proses komunikasi interpersonal terdiri dari langkah-langkah yang saling bergantung dari penyampaian pesan hingga penerima saat respon. Yang pertama ada pengirim pesan. Pengirim pesan adalah menyandingkan pesan dan mengirimkan melalui saluran komunikasi. Yang kedua ada penerimaan pesan. Penerima pesan adalah penerima yang mendekondekannya berdasarkan pengalaman dan kerangka referensi. Yang ketiga ada umpan balik. Umpan balik penerima memberikan respon terhadap pesan yang dapat berupa verbal, nonverbal, atau keduanya. Berikutnya ada teknik komunikasi interpersonal yang efektif. Untuk mencapai komunikasi interpersonal yang efektif, penting untuk menguasai teknik-teknik yang meningkatkan pemahaman dan membangun hubungan yang sehat. Yang pertama ada aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan adalah menaruh perhatian penuh pada pesan, memahami perspektif orang lain, dan memberikan respon yang tepat. Yang kedua ada komunikasi yang jelas. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memilih kata-kata dengan tepat, dan menghindari ambiguitas. Yang ketiga, memberikan umpan balik, yaitu memberikan respon terhadap pesan, menunjukkan bahwa kita memperhatikan dan memberikan informasi yang bermanfaat. Selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi interpersonal. Ada berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi interpersonal, menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang pertama ada hambatan fisik, yaitu meliputi suara bising, gangguan, dan jarak yang jauh. Yang kedua ada gangguan psikologis yang meliputi persepsi, emosi, prejudis, dan keyakinan. Yang ketiga ada hambatan budaya, yaitu meliputi perbedaan nilai, bahasa,
dan norma budaya. Selanjutnya, manfaat komunikasi interpersonal yang baik. Tentunya komunikasi interpersonal yang baik memiliki manfaat juga, yaitu yang pertama, hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat memiliki komunikasi yang baik, membangun kepercayaan, empati, dan ikatan emosional yang kuat. Yang kedua, ada kerjasama yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka memfasilitasi kolaborasi dan mencapai tujuan yang bersama. Yang ketiga, ada kesejahteraan emosional. Komunikasi yang sehat mendukung kesehatan mental dan emosional, mengurangi stres dan konflik. Dan terakhir, ada kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan dari tadi, yaitu kesimpulannya, komunikasi interpersonal adalah keterampilan penting yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesional. Memahami komponen, tujuan, prinsip, dan hambatan komunikasi interpersonal, serta mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan hubungan dan interaksi dengan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.